Minggu online. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, agar kami juga dapat memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati guru-guru kami yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini Tante bersuka cita bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik yang bisa datang ibadah onsite sekolah minggu pagi pukul 8:30, kami semua guru-guru mengundang adik-adik yang bisa datang, ayo datang beribadah ke gereja. Adik-adik yang
masih belum bisa datang, adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, pernahkah adik-adik merasa sedih, merasa tidak ada yang mau mengerti? Pernahkah adik-adik merasa begitu? Coba adik-adik pikir, kalau adik-adik di saat sedih, di saat hatinya tidak enak, tidak nyaman, adik-adik mau cari siapa? Adik-adik mau curhat ke siapa? Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar dari firman Tuhan. Ya, ada seorang bapak juga mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, adik-adik, ceritanya ada seorang bapak yang bernama Ayub. Bapak ini orang yang sangat takut sama Tuhan, hidupnya saleh, jujur, dan dia juga mempunyai banyak anak. Ya, ada 10 anaknya, adik-adik, 7 orang laki-laki dan 3 perempuan. Dan dia juga diberkati Tuhan luar biasa. Banyak sekali ternaknya, sampai beribu-ribu adik-adik. Bukan hanya ternak, tetapi juga mempunyai budak-budak yang sangat banyak. Sehingga Bapak Ayub ini terkenal. Dia menjadi orang yang terkaya di daerahnya. Nah, adik-adik, tetapi ada ujian yang harus dihadapi oleh Bapak Ayub. Ya, ternyata iblis ingin menguji iman Ayub. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan? Kalau semua harta bendanya habis, kalau semua anak-anaknya habis. Nah, Tuhan mengizinkan Ayub menghadapi musibah yang sangat hebat dalam hidupnya, adik-adik. Ya, suatu saat, pada suatu hari, Bapak Ayub kehilangan 10 anaknya dalam satu kali peristiwa. Mereka ada di satu rumah dan rumah itu roboh terkena angin ribut dan anaknya meninggal semua. Bukan itu saja, bersamaan juga dengan itu ternak-ternaknya yang begitu banyak, ya, beribu-ribu ternaknya dia miliki juga dirampas oleh orang, adik-adik. Nah, hartanya habis. Dia sekarang nggak punya apa-apa, ya. Anaknya meninggal, ternaknya habis semua, diambil orang. Sekarang dia sangat sedih sekali. Bapak Ayub sangat sedih. Mengapa? Aku kok harus mengalami ini, ya? Aku punya dosa apa, Tuhan? Kok sangat menyedihkan keadaan yang dialami oleh Bapak Ayub ini. Nah, adik-adik, tetapi dalam keterpurukannya, Bapak Ayub tidak lari dari Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, justru dia datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan ini kok sampai terjadi? Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dia bilang, ya, terpujilah Tuhan. Dia tidak menghujat Tuhan, tapi dia mengatakan terpujilah Tuhan. Nah, kita baca sama-sama, ya, di Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Bagaimana Ayub menghadapi semua penderitaannya ini, ya. Dia tidak menghujat tetapi memuji Tuhan. Ayat 21 kita baca sama-sama, ya, sampai 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, luar biasa, adik-adik, ya. Dalam penderitaan yang begitu sangat, ya, semuanya sudah tidak ada. Anaknya meninggal, ternaknya habis, dia tidak punya harta sama sekali. Dia tetap bisa mengatakan terpujilah Tuhan, karena dia menyadari apa yang dia miliki itu semua hanya pemberian Tuhan, itu hanya titipan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saat itu dia mengalami kehilangan yang begitu luar biasa, dia tetap bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Nah, adik-adik, saat kita sedih, saat kita susah, kita cari Tuhan dan kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, tidak menghujat Tuhan. Karena kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan untuk kebaikan kita semua. Nah, adik-adik, penderitaan Ayub tidak sampai di situ saja, adik-adik. Nah, ingin tahu cerita selanjutnya? Ayo kita tonton cerita Bapak Ayub ini dalam video berikut ini.
Kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi, di tanah Uz, hiduplah seseorang bernama Ayub. Ayub itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan harta yang sangat banyak jumlahnya. Suatu hari, datanglah iblis dari perjalanan menjelajahi bumi. Allah bertanya, apakah iblis sudah melihat betapa salehnya hidup Ayub? Iblis pun berkata bahwa ketaatan Ayub adalah hanya karena ia diberkati sedemikian luar biasa oleh Allah. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil segala yang dimiliki Ayub. Ayub pun kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, dan bukan cuma itu, ia juga mengalami penyakit barah yang busuk pada kulitnya. Bahkan, iman Ayub kepada Allah direndahkan oleh istrinya sendiri. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mendengar musibah yang dialami Ayub, datanglah 3 orang sahabat Ayub untuk menghiburnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Awalnya, mereka menemani Ayub berkabung selama 7 hari 7 malam. Tetapi setelah itu, terjadi perdebatan karena sahabat-sahabat Ayub menuduh Ayub berbuat dosa dan semua penderitaan yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan. Karena menurut mereka, tidak mungkin Tuhan mendatangkan penderitaan pada orang yang tidak bersalah. Tetapi, Ayub membela diri dan berkata bahwa ia tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Ayub pun merasa kesal kepada teman-temannya yang bukannya menghibur, tetapi malah menyudutkan Ayub. Karena tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan kepada teman-temannya, Ayub berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Allah untuk mendapat jawaban mengapa Allah membuat penderitaan ini menimpa dirinya. Ketiga teman Ayub akhirnya berhenti membantah Ayub karena Ayub yakin dirinya benar. Maka tampillah Elihu bin Barakhel, orang Bus, seorang yang lebih muda, untuk ikut berpendapat. Elihu berkata bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini terlalu besar dan pemikiran Allah tidak akan mungkin dipahami oleh manusia. Akhirnya, Allah sendiri menjawab Ayub dalam badai. Allah menyatakan kebesarannya sebagai pencipta yang mengatur dunia, mulai dari hal terbesar sampai hal terkecil. Kemudian Allah menantang Ayub untuk menjawab. Ayub sadar bahwa sekalipun ia tidak bersalah, ia tetap tidak layak untuk membela diri di hadapan Allah. Maka, Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Allah pun marah kepada 3 sahabat Ayub yang tidak berkata benar mengenai Allah. Allah mau mengampuni mereka setelah Ayub meminta doa untuk mereka. Akhirnya, Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub lebih daripada dahulu. Allah juga memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Ayub. Bahkan sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, dan akhirnya Ayub meninggal dalam keadaan tua dan lanjut umur. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat video yang telah ditayangkan barusan, adik-adik sudah tahu ceritanya apa kelanjutannya. Setelah anak-anaknya mati, hartanya habis, ternaknya habis, Ayub juga menderita penyakit, ya namanya sakit barak yang busuk dari kepala adik-adik sampai ke telapak kakinya, berbau busuk penuh dengan luka, mungkin gitu ya, dia sangat gatal sampai dia mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya. Ya, Ayub sangat menderita adik-adik. Saat ini dia sempat berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia sempat juga kecewa, Tuhan mengapa ini kok terjadi kepadaku? Hartaku sudah habis, ternakku habis, anakku juga sudah meninggal. Kenapa aku juga harus mengalami penyakit yang demikian berat? Bayangkan adik-adik, dari atas kepala sampai ke ujung kakinya, banyak luka, banyak kesakitan yang dia alami. Nah adik-adik,
dalam kedekatannya, dalam penderitaannya yang sangat berat, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap dekat sama Tuhan. Dia terus berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, menanyakan, kenapa Tuhan, kok aku harus mengalami ini ya? Mengapa Tuhan? Apa maksudmu dalam hidupku ya? Akhirnya Ayub disadarkan oleh Tuhan ya. Coba kita baca di dalam Ayub 42 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, ternyata Ayub tahu. Semuanya terjadi itu seizin Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rencana yang tidak pernah gagal. Apa sih rencana Tuhan? Rencana Tuhan pada orang yang percaya adalah rencana untuk kebaikan, rencana damai sejahtera, rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah rencana Tuhan bagi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami penderitaan, dia tetap setia, dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, Ayub juga mempunyai teman-teman ya, dia dihibur, ada teman-temannya yang datang. Tetapi kadang-kadang ya temannya ini juga bukan mendukung Ayub, tapi malah menyudutkan Ayub, sehingga Ayub juga sedih. Nah, adik-adik, tetapi Ayub tidak terpengaruh. Dia tetap pada imannya, dia tetap pada kepercayaannya. Tuhan pasti menolong dia. Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah untuk hidup Ayub. Nah, adik-adik, akhirnya Ayub mendoakan teman-temannya sehingga mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, setelah Ayub mendoakan teman-temannya, ya, Ayub sekarang mendapatkan upah dari semua kesetiaannya, upah dari kegigihannya mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Dia mendapat upah yang luar biasa, adik-adik. Adik-adik kepingin tahu apa upahnya? Kita baca sama-sama ya. Di Ayub 42 ayat 12 sampai 13 dan dilanjutkan ayat 16. Kita sama-sama membaca upah yang diterima oleh Ayub. Ayub 42 ayat 12 sampai 13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lanjut ayat 16 ya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wah, luar biasa adik-adik ya, yang diberikan oleh Tuhan untuk orang yang setia dalam penderitaannya, yang tetap setia dalam percayanya kepada Tuhan meskipun dia dalam keadaan menderita. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama tadi ayat 12, wah, harta bendanya, ternaknya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat adik-adik, luar biasa. Yang kedua, apalagi? Keluarganya dipulihkan. Anaknya yang 10 sudah meninggal, 7 orang laki-laki, 3 anak perempuan meninggal. Tuhan ganti lagi anaknya, ya, mendapatkan anak kembali, 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tuhan memulihkan keluarga Ayub. Yang ketiga adik-adik, luar biasa. Apa yang dipulihkan oleh Tuhan? Apa berkat yang diterima oleh Ayub? Ya, kesehatan. Ya, asalnya dia sakit berat, sakit menderita luar biasa. Tetapi sekarang Tuhan memulihkan kesehatan Ayub sehingga dia bisa berusia sampai 140 tahun. Dia bisa melihat anak, cucu, cicitnya sampai keturunan yang keempat. Luar biasa adik-adik ya. Ayub hidupnya menjadi lebih bahagia, lebih diberkati lagi setelah mengalami ujian dari Tuhan dan dia lulus. Dia tetap setia mempertahankan imannya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ayo adik-adik kita teladani Ayub ya, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan berkelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan tidak didukung oleh teman. Juga istri Ayub tidak mendukung Ayub, malah melemahkan iman Ayub.
tetapi Ayub lolos semuanya. Dia tetap mempertahankan imannya, dia tetap setia, dia tetap cari Tuhan, tidak cari yang lain. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik ingat, kalau adik-adik menghadapi kesedihan, kekecewaan seperti Ayub, ingat, jangan lari dari Tuhan. Ayo kita mendekat kepada Tuhan, kita lebih banyak komunikasi sama Tuhan, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia sampai akhir hidupnya. Puji Tuhan adik-adik. Untuk ayat hafalan kali ini kita akan baca di kitab Mazmur 62 ayat 9. Kitab Mazmur 62 ayat 9 kita baca sama-sama ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil dan kelas besar akan di-share di grup masing-masing. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami terima siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah mengajarkan kami untuk menjadi orang yang setia seperti Ayub. Dalam keadaan apapun, baik tidak baik, kami boleh mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami boleh mencari kehendak Tuhan lebih sungguh-sungguh dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, menjalani hari-hari kami ke depan. Kami butuh Engkau, kami butuh kekuatan dari Engkau, kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan tambahkan iman mereka semakin kuat, semakin bertambah dewasa, dan semakin memperkenankan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu